Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Selama beberapa hari berturut-turut, laut selalu tenang. Jauh di dalam laut, terjadi pertengkaran besar. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kedalaman dan bertengkar. Suara-suara gemetar dan ketakutan datang satu demi satu, dan akhirnya membangunkan binatang purba yang telah lama tertidur. Mata yang bagaikan matahari dan bulan perlahan terbuka, menerangi kegelapan dasar laut. Mengapa mengganggu tidurku? Suara marah itu bergema di dasar laut, menggulung gelombang arus laut. Semua binatang laut tertekan dan merangkak di dasar laut untuk menyapa. Temui Dewa Laut. Dengan penuh hormat, mereka semua membungkuk. Terumbu karang di dasar laut terus naik, dan tubuh bagai pulau itu sedikit bergetar, yang menyebabkan dasar laut berguncang. Ratusan kaki terumbu karang jatuh seperti hujan, yang tak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh raksasa itu. Baru setelah mata mengerikan itu terbuka sepenuhnya, dasar laut kembali tenang. Tubuh kura-kura raksasa yang tak terbatas itu ditutupi dengan segala macam ramuan spiritual dan batu-batu aneh, dan bahkan ada puluhan juta makhluk laut yang hidup di punggungnya, seolah-olah telah menyatu dengan laut. Kebangkitan dan bangun ini, di mata makhluk laut biasa, tak kurang dari bencana alam. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya membungkuk dengan khusyuk. Tubuh mereka yang setinggi 1000 kaki tak tertandingi di hadapan kura-kura raksasa itu, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Sampai kura-kura raksasa itu menundukkan matanya dan berkata, "Kau telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tetapi kau masih begitu nakal. Kau mengganggu tidurku, yang merupakan kejahatan berat." Binatang laut itu gemetar ketakutan dan memohon belas kasihan. "Tuan Laut, kumohon tenanglah. Baru-baru ini, seorang manusia menyeberangi lautan dan membantai banyak sekali penduduk kami. Kami benar-benar tak mampu menghadapinya, jadi kami panik sejenak. Kuharap penguasa laut mengampuni kami. Tolong minta penguasa laut untuk membalaskan dendam jutaan orang yang tewas." Makhluk laut dari segala warna terus berdoa, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kura-kura raksasa itu melihat ke bawah, dan mata besarnya sedikit menyipit. "Benarkah ini? Bawa aku untuk mencari tahu." Saat suara itu jatuh, riak-riak air memenuhi seluruh tubuh kura-kura raksasa itu, dan beberapa makhluk laut mengikutinya dari dekat. Dalam sekejap mata, kura-kura raksasa itu telah berubah wujud menjadi manusia, seorang lelaki tua yang tegap, berdiri dengan tenang di laut dan menatap ke kejauhan. Beberapa pria parubaya yang juga telah berubah wujud di belakangnya menunjuk dengan kagum. "Penguasa laut, itu dia orang yang membantai penduduk kami." Melihat ke arah jarinya, di permukaan laut yang jauh, memang ada seorang pria yang mengayunkan pedang. Krak, dengan suara yang nyaring dan tajam, gurita besar lainnya tenggelam ke dasar laut. Yi Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini takkan berhasil. Yang sebelumnya terlihat lebih besar dan cukup menakutkan, tapi terbelah dua setelah satu tebasan. Tidak terlalu berguna kecuali sebagai hadiah pengalaman. Man-Man dengan tenang meludahkan gelembung di sampingnya, seolah sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Yi Feng mendongak dan melihat bayangan raksasa mengambang di laut di kejauhan. Tiba-tiba, ia menepuk pahanya, mengangkat pedangnya, dan menunggangi Man-Man. "Sialan, bahkan kaki nyamuk pun daging, sialan. Aku tak percaya ada makhluk sebesar itu di laut sebesar ini." Serang. Saat pedang itu menunjuk ke kejauhan, pedang itu perlahan berubah menjadi aliran cahaya dan melesat pergi. Ksatria siput Yi Feng mengejar dengan liar menggunakan pedangnya, dan memotong melon dan sayuran lagi. Bila pengalaman terus meningkat, jika makhluk laut itu bisa makan, ia bisa menyimpan cukup makanan untuk beberapa kehidupan. Menyaksikan seluruh prosesnya, sang penguasa laut, yang telah berubah menjadi lelaki tua, terus-menerus gemetar, dan wajahnya semakin buruk rupa, terutama ketika ia melihat pedang tajam dan kecepatan siput yang mengerikan, wajah tuanya hampir membiru. Bahkan jika sosok itu menghilang dari pandangan, kesungguhan di wajahnya tak tergoyahkan. "Ini, klanku telah bercokol di laut selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat musuh sebesar ini, dan belum pernah berseteru dengan siapapun. Bagaimana mungkin mereka dibantai seperti ini? Apa niat orang ini? Apakah dia sedang melewati laut, atau apakah dia benar-benar memusuhi klan kita?" Semburan gumaman terkejut dan curiga, para makhluk laut di belakangnya saling memandang dengan ketakutan. Sang penguasa laut telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kultivasi serta pengalamannya mengerikan. Dia sebenarnya cukup takut pada orang ini. Bagaimana mungkin? Setelah keheningan yang lama, seorang pria parubaya membungkuk dan meminta nasihat. "Penguasa laut, apa yang harus kita lakukan? Kuharap penguasa laut bisa memberiku nasihat." Lelaki tua yang berubah menjadi kura-kura raksasa itu menghela napas panjang, menggertakkan gigi, dan menatap lautan luas. Bermigrasi. Semua orang di belakangnya menatap dengan mata terbelalak, tampak tak percaya. Namun lelaki tua itu tak pernah menoleh ke belakang, dan ketakutan di matanya semakin jelas. "Apalagi kau, aku tak berani memusuhi orang ini. Dia adalah eksistensi yang tak bisa diprovokasi oleh klan kita. Satu-satunya rencana sekarang adalah bermigrasi bersama seluruh klan.
Meskipun lautan ini luas, selama dia ada di sini, klan kita tak akan punya tempat tinggal. Apapun alasannya, kita akan terus dibantai. Kirim perintah segera, dan seluruh klan akan bermigrasi ke selatan dan menuju Laut Cina Timur. Tanpa perintah dari tahta ini, kalian tak boleh kembali ke laut tanpa izin. Beberapa klan laut terbelalak kaget, dan sepertinya ingin berbicara. Wajah lelaki tua itu pucat pasi, dan ia menegur dengan keras. Cepat dan sampaikan perintah. Inilah momen bertahan hidup bagi klan kita, dan kita tidak boleh ragu sedikit pun. Beberapa orang yang diubah oleh makhluk laut terkejut ketika mendengar suara itu, dan mereka bergegas ke laut dalam satu demi satu. Keterkejutan dan kepanikan dengan cepat menyebar, dan bayangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke selatan di dasar laut. Di utara laut, miliaran mil jauhnya, berdiri sebuah benua baru, dengan energi spiritual yang melimpah hingga dapat dilihat dengan mata telanjang, dan tak terbatas seperti negeri dongeng. Inilah tempat legendaris tempat para dewa jatuh. Burung itu terbang di atas pantai yang diterjang ombak, melintasi ribuan mil hutan bakau, melintasi hutan lebat dan padang rumput yang tak berujung, dan akhirnya mendarat di tepi tebing yang menjulang tinggi ke awan. Tebing itu langsung menuju ke langit, dan sisanya diselimuti awan dan kabut, sehingga mustahil untuk melihat seluruh pemandangan puncak peri. Meski begitu, tebing itu megah dan megah. Gunung atau istana peri manapun yang terkenal di dunia luar hanyalah gundukan tanah jika dibandingkan dengannya. Bagaikan menara tinggi yang menjulang tinggi ke daratan sejauh ribuan mil, bahkan lebih menyerupai kuil yang menjulang tinggi di atas semua makhluk hidup. Di tebing dengan radius ribuan kaki, sebuah kota yang megah dibangun. Beberapa orang berdiri di gedung-gedung tinggi kota yang menghadap ke daratan, dengan tatapan mata bangsawan alami. Mereka minum dan mengobrol, merasa sangat nyaman. Hingga seseorang datang dan memberi hormat dengan tinjunya. Tuanku, ada kapal yang mendekat dari laut. Sepertinya itu semut-semut dari dunia luar. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Begitu suara itu jatuh, semua orang mendongak. Sang pemimpin berdiri dengan tenang di depan panggung, berpakaian mewah, memegang meja berukir giok peri dengan satu tangan, dan mengangkat gelas dengan elegan dengan tangan lainnya, dengan lengkungan anggun di sudut mulutnya. Oh, kelompok semut luar ini sangat menikmati melakukan ini. Setiap 10 tahun, selalu ada beberapa kapal yang menyeberangi laut untuk datang ke sini, dan ini tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Apa kau benar-benar berpikir biksu rendahan seperti mereka juga layak menginjakkan kaki di sini? Semua orang tertawa pelan ketika mendengar suara itu, dengan tatapan penuh harap. Sang pemimpin menoleh ke belakang dengan acuh tak acuh, dan senyum jenaka muncul di wajahnya. Karena mereka keras kepala, mari kita ikuti aturan lama. Segera bawa sekelompok orang untuk meracuni laut. Selama kita membuat marah klan laut kuno, kita bisa membunuh orang-orang dengan pisau pinjaman dan mengubur orang-orang bodoh ini di laut. Ingat, masalah ini harus diselesaikan dengan bersih dan rapi, dan tidak boleh ada petunjuk yang tersisa. Begitu kata-kata ini keluar, suara-suara sanjungan terus terdengar di sekitar. Yang mulia bijaksana, trik membunuh seseorang dengan pisau pinjaman ini sungguh hebat. Kelompok orang bodoh itu tidak pantas kita tangani. Biarkan mereka mati di laut, agar tidak mengotori tangan kita. Lebih dari itu, selama mereka mati di laut, bahkan jika leluhur orang-orang bodoh ini di Tanah Suci mendengar tentang ini, mereka tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Hanya yang mulia yang bisa memikirkan rencana sesempurna dan secerdas itu. Meskipun ini bukan pertama kalinya berencana membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, semua orang tampak menikmatinya, dan mereka semakin terampil dalam menyanjung dan menjilat, seolah-olah membantai biksu asing memiliki rasa superioritas yang berbeda. Bahkan pemimpin yang tampak mulia itu pun menunjukkan sedikit kegembiraan dan senyuman. Pastikan untuk melakukan ini dengan indah. Saat kau kembali, aku pasti akan memberimu anggur peri. Pengunjung itu memberi hormat dengan penuh semangat dan segera memimpin tim pergi. 5 sosok melarikan diri dari negeri para dewa yang jatuh dan berjalan di langit. Satu langkah berarti 1000 mil, dan cahaya yang mengalir tak terlihat. Mereka berhenti hanya ketika mereka bisa melihat perahu-perahu di langit. Mereka memancarkan aura yang tak terduga dan tersenyum iba di mata mereka. Semut bodoh, sungguh menyedihkan. Setelah berlatih keras selama puluhan juta tahun, tetap saja seperti ini. Kalian masih ingin menodai negeri para dewa. Ini kejahatan berat. Ya, memang takdir bahwa orang-orang bodoh itu tidak mengenal diri mereka sendiri. Perahu meteorit kuno yang mengerikan itu tak pernah menimbulkan riak di mata mereka. Perahu itu tampak compang camping dan rapuh seperti rumput bebek di air. Tampaknya mudah dihancurkan dengan jari biasa. Adapun makhluk hidup di atas perahu, mereka hanya membiarkan beberapa orang memandang mereka dengan jijik. Pemimpin perahu itu relatif tenang dan berbalik untuk memperingatkan dengan suara dingin. Semuanya, masalah ini mungkin tampak sepele, tetapi ini diperintahkan oleh Tuan Yao sendiri. Kita harus melakukan yang terbaik dan menunggu sampai kita kembali nanti untuk menerima anggur abadi yang dianugerahkan oleh Tuan. Mendengar ini, beberapa orang menjadi bersemangat. Kilatan cahaya menyambar lengan baju lelaki tua itu, dan sebuah botol kaca harta karun muncul di tangannya.
Ini adalah cairan pemecah jiwa. Hanya tersisa setengah botol setelah penggunaan terakhir. Jika setengah botol ini dibuang ke laut, itu akan cukup untuk meracuni suku laut kuno dalam radius 1 juta mil. Dalam sekejap, kalian akan melihat mayat-mayat mengambang di mana-mana. Beberapa orang lainnya menunjukkan ketakutan di mata mereka, dan mereka semua setuju. Sang pemimpin tampak masih gelisah, dan melihat sekeliling dalam diam. Semuanya, jangan sampai ada kesalahan dalam masalah ini. Meskipun bubuk pemecah jiwa sangat beracun, itu mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan serius pada suku laut dalam jarak hanya 1 juta mil. Kita mungkin juga menambahkan bahan bakar ke api dan menggunakan formasi 5 absolut Dao Surgawi untuk merangsang kekuatan langit dan bumi agar racun ini menyebar lebih dahsyat. Begitu suara itu jatuh, beberapa orang melemparkan tatapan kagum. Saudara Liu benar, jika racun itu menyebar ribuan mil jauhnya, suku laut akan menderita banyak korban. Lalu kapal yang rusak itu akan dibakar, bukan dikubur di laut. Mereka saling memandang dan mencibir, dan beberapa orang itu segera bubar di langit. Tiba-tiba, 5 sosok menempati posisi misterius, dipimpin oleh pemimpinnya, memadatkan kekuatan mengerikan dari jalan raya, awan bergerak bersamanya, dan ombak bergema bersamanya. Saat racun di dalam botol memasuki laut, racun itu langsung menyebar ke kedalaman laut, seolah-olah memiliki spiritualitas, didorong dan dibimbing oleh kekuatan tak terlihat, terus-menerus mencari makhluk di laut. Beberapa orang bersembunyi di awan, dengan senyum penuh harap di mata mereka. Hahaha, mari kita bersabar dan saksikan pertunjukannya. Binatang laut itu penuh kebencian, dan orang bodoh bahkan lebih hina lagi. Pertunjukan anjing gigit anjing adalah yang paling menarik. Tunggu beberapa napas. Beberapa orang masih tidak melihat pergerakan apapun di permukaan laut, juga tidak menemukan bangkai raksasa monster laut. Mereka tak kuasa menahan senyum dan menunggu lama. Mereka melihat beberapa makhluk laut biasa muncul di permukaan laut. Mereka mulai saling memandang dengan curiga. Seharusnya tidak. Masalah ini aneh. Bahkan monster laut purba pun tak mampu menahan cairan pemecah jiwa. Kenapa bahkan bangkai monster laut pun tak ada? Kau bertanya padaku, apa kau tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu saat memasuki formasi tadi? Kau tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu, kan? Setelah berdebat beberapa saat, sang pemimpin merasa keadaan semakin aneh. Jika ia tinggal lebih lama lagi, ia mungkin akan mengungkap jejaknya. Ia harus menghentikannya dengan dingin dan memimpin tim kembali ke negeri Dewa Jatuh. Kota kuno tebing. Di atas panggung berukir tinggi yang megah, mata Yao Qianji penuh senyum, menatap laut di kejauhan. Di belakangnya, beberapa sosok melangkah maju dengan mantap. Laporkan kepada orang dewasa. Begitu suara itu berakhir, semua orang di aula semakin tersenyum. Yao Qianji segera berbalik, dengan sedikit kepura-puraan murah hati di matanya. Semuanya, kalian memang elit kota ini. Kalian benar-benar efisien. Mari kita duduk dan minum bersama. Namun setelah suara itu berakhir, beberapa orang tidak berani bergerak. Pemimpin membungkuk dengan gugup, dan suaranya menjadi sedikit ragu. Tuanku, mohon maafkan saya. Kami melemparkan cairan pemecah jiwa ke laut, dan menggunakan formasi Dao Wu Jue Surgawi untuk mengaktifkan dan mengendalikan racunnya. Anehnya, kami sudah lama tidak melihat mayat binatang laut itu. Entah kenapa, kami kurang informasi dan datang untuk melapor kepada Anda. Silakan ambil keputusan. Suara gugup itu terdengar, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi. Yao Qianji menoleh dengan dingin dan dengan saksama mengamati ekspresi orang-orang yang kembali. Benarkah? Beberapa orang begitu ketakutan sehingga mereka tiba-tiba berlutut dan membungkuk bersama. Tuanku, ini benar sekali. Aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan semua orang saling memandang dengan gugup entah mengapa. Yao Qianji menatap dingin selama beberapa tarikan napas sebelum meletakkan gelas anggurnya dengan suara dingin. Kurasa kau tak berani berbohong. Bawa aku ke sana dan lihat sendiri. Sambil melambaikan lengan bajunya dan memberi perintah, seluruh hadirin mengikuti dengan hormat, dan beberapa orang langsung membuka ruang hampa. Dalam sekejap mata, sekelompok orang berdiri di awan, diam-diam memandangi ikan dan udang di laut dengan tatapan terkejut. Mereka saling menatap lama, tak seorang pun berani berkata sepatah kata pun, dan tak seorang pun mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Yao Qianji memasang wajah muram. Ia perlahan menutup matanya, dan kultivasinya yang mengerikan mengguncang sekitarnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, indera spiritualnya menjangkau ribuan mil, dan ia menjelajahi sebagian kecil laut dengan jelas. Ketika ia membuka matanya lagi, alisnya sedikit berkerut. Aneh, aneh. Tidak ada satupun binatang laut purba dalam radius ribuan mil. Apa yang terjadi? Binatang laut purba telah bercokol di laut selama bertahun-tahun, dan belum pernah ada situasi seperti ini. Bahkan ia sendiri bingung, dan yang lainnya bahkan lebih luar biasa. Apa yang terjadi sehingga semua binatang laut purba itu pergi? Rencana indah untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman juga gagal, rencana itu benar-benar kacau, dan segalanya tampak menjadi tak terduga. Di saat-saat penuh tekanan dan kecurigaan ini, seseorang datang melapor. Yang mulia, perahu bodoh itu masih mendekati tanah suci, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?
Keadaan sudah seperti ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Mustahil untuk benar-benar membunuh orang yang datang sendiri, kan? Kelompok bodoh ini sungguh beruntung. Wajah Yao Qianji sangat muram, dan tanpa berkata apa-apa, ia melambaikan lengan bajunya dan pergi ke kehampaan. Dalam sekejap mata, bulan sabit lainnya telah berlalu. Bayangan orang-orang di perahu kuno meteorit itu melayang, tak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, mereka semua berdiri diam di depan pagar berukir dan memandang ke laut, menatap bayangan benua di bawah sinar matahari terbenam di cakrawala dan berseru. Sialan, lihat, negeri dewa yang jatuh. Apa kita akan segera tiba? Hahaha, aku benar-benar beruntung. Aku tak menyangka perjalanan ini akan semulus ini. Kapten, kita akan segera mencapai negeri dewa yang jatuh. Aku juga tak menyangka. Diskusi dan sorak-sorai terus berlanjut, dan wajah semua orang memerah karena kegembiraan. Melihat bayangan itu semakin dekat, seolah-olah jalan menuju kultivasi ada tepat di depan mereka. Di lantai atas, wajah gadis kecil itu memerah karena kegembiraan, dan dia terus bersorak. Nona, Nona, lihat, kita benar-benar di negeri dewa yang jatuh. Di tengah kegembiraan, Lin Ruowei tak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan tangan gioknya menggenggam erat pagar berukir dan melihat ke kejauhan. Saat perahu kuno meteorit mendekati pantai, para biksu di atas perahu menjadi semakin bersemangat. Sebelum perahu itu berlabuh, beberapa orang tidak sabar untuk terbang keluar. Swosh, swosh. Semakin banyak sosok melangkah ke pantai, dan perasaan yang nyata datang dari bawah kaki mereka, langsung menyalakan harapan di hati para biksu, dan sorak-sorai liar bergema ke segala arah. Kita di sini. Akhirnya kita di sini. Ini adalah tanah para dewa meteorit. Aku benar-benar ditakdirkan untuk berada di sini. Jika aku tiba dengan selamat di tanah para dewa meteorit, aku akan dapat naik ke jalan tertinggi. Hahaha. Para biksu, terlepas dari jenis kelaminnya, melangkah maju dengan penuh semangat di pantai, semua sama gembiranya seperti manusia, dan senyum mereka menulari semua orang. Perahu kuno yang berlabuh juga mulai menurunkan dek. Beberapa orang melangkah hati-hati ke landasan, tak berani terbang tanpa izin, seolah-olah mereka terkagum-kagum dengan benua asing itu, sementara beberapa orang sudah terbang di atas pantai dan mendarat di daratan yang kokoh. Melihat kerumunan yang bersemangat bergegas maju, mata indah Lin Ruowei juga penuh dengan kecemerlangan. Mengikuti dari dekat di belakang pelayannya, ia berjalan dengan mantap melintasi pantai. Kegembiraan atas mimpinya yang menjadi kenyataan terpancar di wajahnya, tetapi ia jelas sedikit lebih berhati-hati. Ia tidak tertawa terbahak-bahak, juga tidak berlari gegabah. Namun setelah beberapa tarikan napas, semua orang di kapal kuno meteorit telah berjalan melintasi pantai. Kegembiraan itu tampaknya sedikit mereda, dan mereka mulai memandang benua baru itu dengan rasa ingin tahu. Berdiri diam di dekat hutan bakau, banyak orang tampak curiga. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Kapten Penegak Hukum. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita bertindak sendiri, atau haruskah kita maju dan mundur bersama? Tanah meteorit ini tampaknya tidak berbeda. Kemana kita harus pergi dulu? Apakah benar-benar ada eksistensi yang kuat kali ini? Sekelompok orang bertanya balik seperti bayi yang penasaran, dan sang kapten pun merasa malu dengan pertanyaan itu. Ia juga baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah meteorit. Bagaimana ia bisa tahu begitu banyak? Tepat saat kerumunan berkumpul, tiba-tiba, di langit, riak-riak kehampaan yang tak terhitung jumlahnya beriak. Sua, sua, sua. Hampir dalam sekejap mata, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, begitu padat hingga tak terhitung jumlahnya, menutupi langit seperti awan gelap, bahkan langit dan bumi seakan membeku dalam sekejap. Semua orang mendongak kaget, dan tiba-tiba terdiam. Kapten Penegak Hukum juga terkejut dan berdiri kaku, dengan tatapan kagum yang luar biasa di matanya. Ini, bagaimana kultivasi orang-orang ini bisa begitu mengerikan? Aku bahkan tidak bisa mendeteksi sedikit pun napas mereka. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah para biksu lainnya menjadi semakin gugup, dan mereka berubah warna satu demi satu karena ketakutan. Bagaimana mungkin? Kapten juga tidak bisa mendeteksinya, siapakah orang-orang ini? Mereka pasti penduduk tetap negeri Dewa Jatuh. Formasi tiba-tiba itu membangunkan semua orang, dan para biksu mulai gelisah. Mereka menyadari bayangan hitam di langit semuanya berwajah acuh tak acuh, seolah-olah mereka bermusuhan, dan semua orang tanpa sadar berkumpul. Menatap ke atas untuk beberapa napas. Para biksu saling memandang, dan suara terkejut dan ragu perlahan terdengar. Apa yang terjadi? Kurasa mereka tidak datang dengan niat baik. Mustahil. Kita berdua kultivator manusia, dan kita datang dari jauh. Bagaimana mungkin mereka bermusuhan? Kurasa tidak. Sepertinya ada yang salah. Kecurigaan bergema di sekitar, dan suasana menjadi semakin mencekam. Kegembiraan mendarat di negeri Dewa Jatuh seolah disiram air dingin setelah melihat formasi pengepungan yang tiba-tiba itu. Saraf semua orang menegang, seolah-olah badai akan datang. Lin Ruowei terkepung di tengah, dan pelayan di sampingnya ketakutan dan pucat. Nona kecil, ada apa?
Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya pelan, namun ada sedikit kekhawatiran di matanya, seolah ada firasat buruk yang terus menjalar dari lubuk hatinya. Kota kuno tebing. Di aula yang mewah, Yao Qianji duduk dengan tenang di atas panggung naga, melambaikan jari-jarinya dengan ringan, dan kepingan giok di atas meja terus berterbangan, dan berbagai pesan berkelebat. Para penjaga berbaju zirah hitam melangkah mendekat dan berdiri di aula dengan tangan terkepal memberi hormat. Yang mulia, kaum tak tersentuh dari dunia luar telah tiba di pantai dengan perahu dan semuanya terjebak di tempat. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tolong beritahu saya, Yang mulia. Mendengar ini, Yao Qianji mengangkat pandangannya dengan dingin. Menangani mereka, sekelompok kaum tak tersentuh, kemana lagi mereka bisa pergi? Saya ingat sebuah tambang meteorit baru-baru ini ditemukan di gurun utara. Sepertinya tambang itu sudah tua. Sangat sulit untuk menambangnya. Kita membutuhkan orang, jadi kirimkanlah orang-orang ini. Para penjaga di istana tercengang ketika mendengar suara itu, dan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Yang mulia, bukankah ini agak tidak pantas? Kaum tak tersentuh itu tidak layak disebut, tetapi sebagian besar Liga Wanyu berasal dari kaum tak tersentuh. Setelah puluhan ribu tahun berkembang, Liga Wanyu kini semakin kuat, dan selalu sangat bersatu. Jika mereka mendengar tentang ini, saya khawatir mereka tidak akan mengabaikannya. Wajah Yao Qianji muram ketika mendengar suara itu, dan ia mencibir dengan nada menghina. Bagaimana dengan Liga Wanyu? Seandainya mereka tahu tentang ini, masih bisakah mereka mencabik-cabik wajah mereka dengan pengawal naga hitamku demi beberapa orang tak tersentuh yang baru saja datang? Meskipun Liga Wanyu kuat, pada dasarnya mereka adalah sekelompok orang luar yang bersatu untuk kehangatan. Sumber daya mereka terbatas dan tidak akan pernah melupakan gambaran besar demi gambaran kecil. Penghinaan Yao Qianji semakin kuat, seolah-olah orang luar itu semut dan tak layak dipuji. Hingga aku teringat kejadian-kejadian aneh sebelumnya, wajah Yao Qianji kembali tenang. Topik pembicaraan berubah, dan nadanya juga cukup serius. Tidak perlu membahas masalah ini lagi, bawa saja para tak tersentuh itu ke gurun utara. Ada yang aneh dengan binatang laut purba. Kita harus mengirim seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi dan mengapa ada fenomena aneh seperti itu. Aku belum pernah melihat binatang laut bermigrasi sebagai satu suku utuh. Mungkin cerita di dalamnya mengerikan dan bahkan mungkin memengaruhi tanah suci. Ini prioritas utama. Para penjaga terkejut ketika mendengar suara itu dan segera membungkuk dan memberi hormat. Baik, Tuan. Saat ia melangkah keluar dari kota kuno, perintah lisan Tuan Yao Qianji keluar, dan para penjaga naga hitam di pantai dipanggil, dan suara berat itu mengguncang pantai. Kalian para tak tersentuh, cepat pergi ke gurun utara untuk menambang tambang langit. Seketika, para biksu dari segala jenis di pantai ketakutan, dan berbagai macam emosi terpancar di wajah mereka. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar ingin kami menambang? Brengsek, aku sudah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan aku pernah menjadi leluhur klanku. Aku juga makhluk yang mendominasi di langit. Beraninya kau menghinaku seperti ini? Benar, meskipun kultivasi kami rendah, kami jelas bukan kucing dan anjing yang bisa diganggu orang lain. Bagaimana mungkin kami menambang seperti budak? Suara berat yang tiba-tiba itu mengejutkan para biksu. Banyak orang mengumpat dengan marah dan berdiri untuk menegur. Melihat semut-semut di tanah, para penjaga berbaju besi hitam di langit tampak acuh tak acuh, seolah-olah mereka sudah terbiasa, dan mereka tidak repot-repot memperhatikan lagi. Sampai kapten terdepan melindungi lengannya dan mengeluarkan suara berat lainnya. Ini adalah perintah Tuan Yao. Siapapun yang melanggar perintah ini akan dibunuh tanpa ampun. Begitu suara itu jatuh, beberapa bayangan hitam berkelebat di langit dan jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Swoosh! Wus! Wus! Setelah hanya beberapa suara halus, bayangan hitam itu tiba-tiba melesat ke kerumunan. Kemudian, semburan kabut darah pun terjadi. Puff! Ratusan orang yang tadi berbicara langsung jatuh ke tanah dan tewas seketika. Beberapa orang tak rela jantungnya tertusuk, beberapa orang tewas dengan tubuh terkoyak, dan beberapa orang bahkan meledak menjadi kabut darah di tempat, tak berbekas, bahkan jiwa mereka pun lenyap. Seketika, para biksu lainnya begitu ketakutan hingga mereka mundur satu demi satu, dan jeritan ketakutan mereka pun meledak. Ini, bagaimana mungkin? Saudara Liu, tidak. Mata para biksu yang gemetar dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Sebelum mereka sempat bereaksi, pihak lawan telah menyerbu kerumunan, dan dalam sekejap mata, mereka membunuh beberapa rekan Tao yang berada di perahu yang sama. Semuanya terjadi begitu cepat hingga mereka lengah. Namun dalam sekejap, mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Kesenjangan kekuatan ini sungguh jauh berbeda. Pemandangan yang tadinya tak terlihat jelas jauh lebih mengerikan daripada seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan jika yang lain masih bisa berdiri diam, mereka sudah terlalu takut untuk berbicara. Terlalu kuat. Orang-orang di tanah dewa yang jatuh benar-benar terlalu kuat. Tirani semacam ini jauh melampaui harapan. Itu tidak hanya mengejutkan semua biksu, tetapi juga langsung menghancurkan semua emosi di hati setiap orang menjadi ketiadaan.
Hanya ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendominasi semua orang yang hadir. Tampaknya di saat berikutnya, siapapun mungkin mati. Tanah terberkati yang legendaris di ujung jalan akan benar-benar terlihat seperti ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebelum ekstasi mimpi yang menjadi kenyataan mereda, mereka akan menghadapi bencana fatal dalam sekejap mata. Surga jatuh ke neraka hanya dalam sekejap. Hampir 90% biksu begitu takut sehingga mereka tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa mundur ketakutan, dan benar-benar terpana oleh kultivasi lawan yang kuat dan metode pembunuhan yang ganas. Lin Ruowei juga tampak pucat, menatap mayat berlumuran darah di tanah dengan tak percaya. Tepat ketika adegan itu menemui jalan buntu. Seorang lelaki tua berpenampilan bak peri diam-diam bergerak ke belakang kerumunan, tiba-tiba meremukkan harta karun di lengan bajunya, dan diselimuti kabut tipis. Ia hendak meninggalkan kehampaan dengan wajah gembira. Rekan-rekan Taois, aku pergi dulu. Maaf. Gerakan seperti ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan membuat mereka terbelalak lebar. Song tua, kau, belum lagi mereka yang mengenalnya dengan baik tak percaya, bahkan para biksu yang belum pernah melihatnya sebelumnya tak menyangka senior yang tampaknya dihormati ini akan melakukan sesuatu seperti melarikan diri di saat kritis ini. Beberapa orang begitu terkejut hingga wajah mereka memucat, beberapa marah, dan beberapa tampaknya menyadari sesuatu. Namun sebelum semua orang sempat melihat lebih dekat, ruang di samping lelaki tua itu tiba-tiba memadat, dan riak-riak di kehampaan menghilang, dan bahkan sosoknya yang hampir kabur seketika kembali ke keadaan semula. Kemudian, ia benar-benar mulai berputar di tempat. Bang! Dengan dentuman keras, lelaki tua itu meraung dan berubah menjadi kabut darah. Beberapa biksu berlumuran darah, dan kaki mereka mulai gemetar ketakutan. Di langit, Kapten terdepan perlahan menarik tangan kanannya yang terkepal, dengan tatapan jijik dan hina. Siapa lagi yang mau lari? Sebuah kata samar justru melepaskan tekanan yang sangat mengerikan, yang jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh pantai. Semua kultivator seketika seperti berada di bawah gunung. Mereka yang kultivasinya buruk bahkan terkejut hingga sudut mulut mereka berdarah. Sungguh mengerikan. Perbedaan kultivasi ini begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Bahkan metode rahasia untuk melarikan diri pun tak berpengaruh. Saat ini, para kultivator yang awalnya memiliki pemikiran berbeda sepenuhnya diselimuti keputusasaan. Akhirnya, seseorang tak tahan dengan kenyataan ini dan meraung tak rela. Ya Tuhan, mengapa negeri dewa jatuh seperti ini? Adakah yang bisa menyelamatkan kita? Kita semua manusia, mengapa kita harus menderita penghinaan seperti ini setelah melewati angin dan ombak? Apakah ini wajah asli negeri dewa jatuh? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Namun, betapapun ia berteriak, tak seorang pun menjawab. Sebagaimana akal sehat dunia, yang lemah tak pernah adil. Bayangan-bayangan terus berjatuhan, rasa penindasan yang mengerikan hampir mencekik orang-orang. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, terlepas dari identitas dan ranah mereka, kultivasi semua orang tersegel. Terlepas dari jenis kelamin mereka, mereka semua diikat dengan tali emas rahasia, terhubung seperti naga panjang, dan digiring ke dalam kehampaan. 7 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Di gurun tak berujung, hanya ada pasir kuning tak berujung, tanpa hijau. Dari waktu ke waktu, angin dan pasir akan bertiup, memperlihatkan setengah dari tulang yang terkubur dalam, memancarkan bau busuk. Bukit pasir yang membentang ribuan mil seperti langit yang menutupi segalanya. Di kaki gunung, sekelompok orang sedang menambang biji dengan peralatan, beberapa mendorong gerobak, dan beberapa memegang sekop panjang. Para biksu agung yang dulunya terkenal di berbagai bidang kini tertutup debu dan tanah, dengan kultivasi mereka tersegel di sekujur tubuh, dan hanya bisa bekerja seperti orang biasa. Kapten penegak hukum itu juga mengenakan belenggu dan mendorong kereta ke kaki gunung. Melihat wajah pucat Lin Ruowei dan bibir merah pecah-pecah, kerja keras menyegel kultivasinya selama 7 hari hampir membuat wanita cantik ini kehilangan lapisan kulitnya. Ia benar-benar tak tahan, dan diam-diam membujuknya. Nona Lin, tidak ada penjaga saat ini, Anda harus beristirahat sejenak. Lin Ruowei mengangkat matanya ketika mendengar suara itu, dan rasa terima kasih terpancar di matanya. Terima kasih, rekan Taois Cheng. Namun, para penjaga itu memiliki kultivasi yang luar biasa. Bahkan jika mereka tidak ada, mereka mungkin tidak dapat menyembunyikannya. Jika saya sendirian, saya akan membuat semua orang dihukum. Bagaimana saya bisa tahan? Pada titik ini, kita hanya bisa terus bekerja sama dan bertahan. Setelah mendengar ini, pelayan itu menggertakkan giginya dan terus membawa biji besi. Meskipun suara sang majikan lemah, suaranya menunjukkan pandangan dan kegigihan yang luar biasa. Pelayan itu begitu setia. Tuan dan pelayan ini memang luar biasa. Kapten Cheng Yuxun mengangguk kagum dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah berulang kali. Gadis secantik itu benar-benar berakhir seperti ini. Ini benar-benar takdir. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa negeri dewa jatuh yang legendaris begitu gelap sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah neraka dunia. Ketika ia sedang membawa biji besi ke mobil, tak jauh dari sana, seorang pemuda yang dulunya tenang tiba-tiba menangis dan tertawa terbahak-bahak.
Brengsek, hahaha, negeri dewa jatuh. Akhir dari jalan omong kosong, aku benar-benar tertipu. Tak lama kemudian, para penjaga di sekitar terkejut, dan mereka membawa pria itu ke dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini dari jauh, banyak orang mendesah. Mereka sama saja, dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan, merasa tertipu oleh rumor dunia dan jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mereka tidak akan datang. Hei, gila! Sebuah desahan dan suara kerja terus terdengar. Saat pria itu diseret pergi, para penjaga menghilang lagi, dan perhatian tertuju pada mereka, tetapi Lin Ruowei tak pernah mendongak, seolah-olah ia tampak sangat tenang. Bahkan untuk seorang wanita, ia adalah orang yang lebih dapat diandalkan. Melihat sikapnya yang luar biasa, mata sang kapten bergerak. Memanfaatkan upaya membawa biji, ia melangkah lebih dekat dan berbisik, "Nona Lin. Sejujurnya, meskipun saya belum pernah ke negeri Dewa Jatuh, leluhur saya telah lama tinggal di sini, jadi saya tahu sedikit tentang kisah di dalamnya. Kebenarannya jelas tidak seabsurd kesempatan kita." Setelah mendengar ini, tubuh ramping Lin Ruowei sedikit berhenti. Kemudian ia perlahan menjawab, "Saya tahu, salah satu leluhur saya juga telah lama tinggal di sini." Begitu suara itu jatuh, Kapten Cheng Yuxun tertegun di tempatnya. Ia sedang memegang biji berat di tangannya, tetapi tiba-tiba ia merasa biji itu kehilangan beratnya. Perasaan terkejut yang tak terlukiskan keluar dari hatinya. Tak heran wanita ini selalu tenang dan bertindak melampaui batas kemampuannya. Ternyata ia punya seseorang yang bisa diandalkan dan sudah lama mengetahui beberapa rahasia tersembunyi. Cheng Yuxun tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya sebagai sesama pelancong dan pengembara. Ini lebih bisa diandalkan daripada apapun. Ia langsung merasa penuh harapan. Ia merasa jauh lebih lega saat mengangkat biji besi itu. Ia terus berbisik, suaranya sedikit bersemangat. Karena gadis itu tahu rahasia tersembunyi itu, bagus sekali. Kita terjebak di sini, bukan tanpa harapan, juga bukan takdir kita. Selama kita bisa mengirim pesan kepada leluhur kita dan menjelaskan semuanya di sini, kita pasti bisa lolos. Mulai sekarang, mendaki jalan tertinggi bukan hanya omong kosong. Sang kapten semakin bersemangat saat berbicara, dan ia tampak memiliki kekuatan di sekujur tubuhnya. Namun Lin Ruowei tak pernah menanggapi, ia hanya bekerja keras mengangkut biji besi itu. Hingga kereta setengah penuh, ia akhirnya tak bisa menunggu lebih lama lagi. "Nona Lin, tolong katakan sesuatu." Dalam situasi sesulit ini, sangat jarang seseorang tidak kehilangan kepercayaan diri. Bagaimanapun, sang kapten adalah manusia, jadi wajar saja jika ia sedikit tidak sabar dan kehilangan kewibawaan serta ketenangannya. Lin Ruowei menjadi lebih tenang. Ia hanya memanfaatkan kesempatan untuk menyimpan biji itu dan mendongak dengan tenang. "Rekan Taois Cheng, kau benar, tapi pernahkah kau memikirkan bagaimana kita bisa mengirim pesan?" Pertanyaan ini, Cheng Yuxun tersambar petir. Sekarang kultivasinya telah disegel, semua orang tidak jauh berbeda dari orang biasa. Mengirim pesan hanyalah omong kosong, dan melarikan diri bahkan lebih tidak realistis. Selalu ada penjaga di sekitar, dan aku bahkan belum melihat seekor burung pun. Selama aku berjalan di luar jarak tertentu, aku pasti akan disiagakan oleh pihak lain. Setidaknya, tangan dan kakiku akan patah, dan yang terburuk, aku akan mati di tempat. Apa-apaan ini? Sial, sepertinya benar-benar tidak ada jalan keluar. Tepat saat Cheng Yuxun berdiri di sana dengan linglung, sesosok tampak terbang perlahan di kejauhan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.